Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Oktavia Hartari. Di sini saya akan menerangkan mengenai sistem gerak tumbuhan pada mata kuliah konsep dasar IPA yang diampu oleh Dr. Sri Sulistiorini MPD. Pengertian gerak tumbuhan. Tumbuhan mempunyai kepekaan tertentu untuk menanggapi rangsangan yang diterimanya. Setiap rangsangan mengenai tumbuhan akan ditanggapi oleh tumbuhan tersebut yang berupa gerakan dari bagian-bagian tumbuhan yang disebut dengan iritabilitas. Jenis gerak. Jenis gerak berdasarkan penyebab timbulnya. Yang pertama ada gerak tumbuh. Gerak yang ditimbulkan oleh adanya pertumbuhan sehingga menimbulkan perubahan drastis atau irreversibel. Yang kedua ada gerak turgor atau gerak yang timbul karena terjadi perubahan turgor pada sel-sel tertentu dan sifatnya elastis atau reversibel. Yang kedua ada berdasarkan arah rangsangannya. Yang pertama ada gerak endonom atau autonom. Adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Misalnya yang pertama adalah mutasi atau gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar atau gerak spontan. Yang kedua ada higroskopi atau gerakan bagian tumbuhan akibat perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Gerak autonom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Berdasarkan arah respon dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada gerak epinom, yang kedua ada gerak nasti, yang ketiga ada gerak aksis. Gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Ditinjau dari macam-macam sumber rangsangnya, gerak tropisme dibedakan menjadi 7. Yang pertama ada fototropisme, gerak yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Yang kedua ada geotropisme, gerak yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Yang ketiga ada hidrotropisme atau gerak yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Yang keempat ada kemotropisme, gerak yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Yang kelima ada tikmotropisme, adalah pergerakan tumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Yang keenam ada termotropisme. Gerak ini dipengaruhi oleh rangsangan berupa panas atau perubahan panas. Yang terakhir ada psikotropisme atau pergerakan tumbuhan ke arah kegelapan atau arah yang gelap. Gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Ditinjau dari sumber rangsangnya, gerak nasti dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada fotonasti, gerak yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Yang kedua ada diptinasti atau gerak yang disebabkan oleh suasana gelap. Yang ketiga ada tikmonasti atau gerak yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Yang keempat ada termonasti, gerak yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Yang kelima ada hipnasti. Gerak ini terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Yang terakhir ada nasti kompleks. Gerak ini disebabkan beberapa faktor sekaligus berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Yang ketiga ada gerak
taksis. Gerak taksis merupakan gerak keseluruhan atau bagian tubuh-tubuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak taksis dibagi menjadi dua. Yang pertama fototaksis atau gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Yang kedua ada kemotaksis atau gerak yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.